Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Tema yang disampaikan kepada saya tadi adalah mengenai karunia Allah. Kalau kita telusuri kata karunia dengan anugerah itu hampir ada persamaannya. Di dalam kamus bahasa Arab disebutkan bahwa kata anugerah atau karunia adalah al-fadlu. Al-fadlu sendiri adalah sebuah kelebihan, anugerah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang diberikan kepada kita yang tidak mungkin kita mampu membayarnya. Anugerah itu misalnya seperti yang dikatakan oleh dua ahli tafsir, di antaranya adalah Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullah. Beliau menyebutkan yang dimaksud dengan anugerah ini adalah rezeki-rezeki Allah Subhanahu wa taala yang diberikan kepada kita semua. Ulama tafsir yang lain mengatakan bahwa yang disebut dengan anugerah atau karunia ini adalah nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala yang diberikan kepada kita. Di antara anugerah itu adalah anugerah akal, nurani, hati, panca indera, dan juga aturan-aturan agama yang berasal dari Allah Subhanahu wa taala. Dari nikmat serta karunia dan anugerah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita itu, yang paling agung adalah Allah mengutus para rasul kepada manusia. Terlebih kita sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, seorang nabi yang diutus kepada seluruh alam, rahmatan lil alamin. Allah Subhanahu wa taala menjadikan Rasul sallallahu alaihi wasallam sebagai anugerah. Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Laqad manallahu 'alal mu'minina idh ba'atsa fihim rasulan minhum yatlu 'alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah wa in kanu min qablu lafi dhalalin mubin. Sungguh Allah telah memberikan anugerah kepada orang-orang yang beriman ketika Allah mengutus kepada mereka seorang rasul yang tugasnya adalah yatlu alaihim, membacakan kepada mereka ayat-ayatnya, yatlu alaihim ayatihi wa yuzakkihim, membersihkan mereka, wa yu'allimuhumul kitab wal hikmah, dan mengajarkan kepada mereka kitab dan hikmah. Wa in kanu min qablu lafi dhalalin mubin, sekalipun sebelumnya mereka dalam keadaan kesesatan yang nyata. Allah Subhanahu wa taala mengutus Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada kita semua. Ini anugerah terbesar yang harus kita syukuri. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan datangnya Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang membawa pesan dari Allah, yang Allah turunkan kepada beliau Al-Quran yang menjadi pedoman untuk kita semuanya, yang tentunya dengan pedoman ini ibarat seperti kita mendapatkan cahaya di kegelapan malam, di malam-malam yang sangat gelap. Dia adalah cahaya yang menerangi jalan kita. Maka hadirin rahmati Allah Subhanahu wa taala, ketika Allah mengutus Nabi Muhammad membawa wahyunya untuk disampaikan kepada kita semua, artinya adalah Allah ketika memanggil kita maka kita harus memenuhi panggilannya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika memanggil kita maka kita harus memenuhi panggilannya. Ya ayyuhalladzina amanu istajibu lillahi walir rasuli idza ta'akum lima yuhyikum. Wahai orang-orang yang beriman, penuhilah Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya apabila Allah dan Rasulnya memanggil kalian, menyuruh kepada sesuatu yang bisa menjadikan kalian hidup, kalian memiliki hati yang hidup, kalian bisa berada di dunia ini tidak seperti orang-orang yang mati. Hidup kalian penuh dengan manfaat, hidup kalian penuh dengan keberkahan. Maka ini yang harus kita senantiasa berusaha agar selalu memenuhi panggilan Allah Subhanahu wa taala. Apakah panggilan untuk melaksanakan salat, panggilan untuk melaksanakan hal-hal yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka jangan ditunda-tunda. Di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa ta'ala juga mengatakan, "Tsumma awrathnal kitaba alladzina istafaina min ibadina
faminhum zalimun li nafsihi wa minhum muqtasidun wa minhum sabiqun bil khairati biidznillah. Allah Subhanahu wa taala mewariskan kepada kita, kepada manusia, orang-orang dan hamba yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala. Di antara mereka adalah orang-orang yang menzalimi dirinya sendiri, orang-orang yang pertengahan, dan juga mereka yang bersegera melaksanakan kebaikan biidznillah dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Sebagian ahli tafsir mengatakan bahwa yang dimaksud dengan orang yang bersegera menunaikan kebaikan itu adalah orang yang sholatnya di awal waktu, sementara orang yang pertengahan adalah orang yang sholatnya di pertengahan waktu, dan orang yang menzalimi dirinya sendiri adalah orang-orang yang mereka melaksanakan sholatnya di akhir waktu atau di luar waktunya. Wa na'udzubillah min dzalik. Hadirin rahmati Allah Subhanahu wa taala, sungguh besar karunia yang telah diberikan oleh Allah kepada kita semuanya, dan justru dengan adanya anugerah yang besar ini kita tidak boleh menyembunyikannya, justru kita harus merasa bergembira. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fabidzalika falyafrahu huwa khairum mimma yajma'un." Katakan Muhammad, dengan karunia dan rahmatnya, dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala, maka hendaknya mereka bergembira, dan itu lebih baik daripada apa yang mereka kumpulkan, dunia yang mereka kumpulkan. Maka karunia Allah Subhanahu wa taala ini lebih baik daripada seru dan derunya dunia yang terkadang menipu kepada kita semuanya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Tetapi juga dengan anugerah Allah Subhanahu wa taala ini jangan sampai membuat kita terlena. Apa-apa yang diberikan oleh Allah kepada manusia yang terkadang satu dengan yang lainnya itu berbeda. Dan kita sebagai laki-laki menjadi qawam, ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Laki-laki itu lebih menjadi pemimpin daripada para wanita dikarenakan bima faddalallahu, dikarenakan Allah telah memberikan anugerah satu dengan yang lain, yang satu sama lain berbeda. Maka hadirin rahmati Allah Subhanahu wa taala, ketika kita mendapatkan anugerah dan fadl dari Allah Subhanahu wa taala ini, hendaknya kita menjadi orang-orang yang bersyukur. Nabi Sulaiman, beliau pernah mengatakan, "Hadza min fadli rabbi liyabluwani aashkur am akfur." Kita tahu bahwa Nabi Sulaiman dianugerahi oleh Allah Subhanahu wa taala yang tidak diberikan kepada nabi-nabi yang lain ataupun manusia yang lain. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Rabbi habli mulkan la yanbaghi li ahadin min ba'di." Nabi Sulaiman pernah berdoa, "Ya Allah, karuniakan aku kerajaan yang tidak pernah Engkau berikan lagi setelahku sampai hari kiamat nanti." Nabi Sulaiman kaya raya, Nabi Sulaiman memiliki banyak anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Nabi Sulaiman bisa berbicara dengan binatang, bahkan bisa juga menundukkan jin dan syaitan untuk bisa ditundukkan dan melaksanakan apa yang diperintahkannya. Nabi Sulaiman diberikan anugerah angin yang bisa membawa beliau dari satu tempat ke tempat yang lain. Nabi Sulaiman bisa menundukkan kerajaan Ratu Balqis dan yang lain-lainnya yang Masya Allah, Allah memberikan kerajaan dan juga kekayaan yang luar biasa. Tetapi beliau rendah diri, beliau tawadhu dan mengatakan, "Hadza min fadli rabbi." Ini adalah karunia Tuhanku. Liyabluwani, agar Allah mengujiku, apakah aku termasuk orang-orang yang bersyukur atau orang-orang yang kufur. Liyabluwani aashkuru am akfur. Maka yang terpenting di sini adalah bagaimana kita senantiasa mensyukuri anugerah Allah Subhanahu wa taala, mensyukuri karunia Allah Subhanahu wa taala, yang mana karunia ini tidak sebanding dengan usaha kita. Maka termasuk karunia Allah Subhanahu wa taala di akhirat nanti adalah surga sebagai balasan orang-orang yang beriman dan yang bertakwa. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Bagaimana cara kita agar kita termasuk orang-orang yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala?
Di dalam surat Al-Hadid Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Sabiqu ila magfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ard u'iddat lil ladzina amanu billahi wa rusulihi dzalika fadlullahi yu'tihi man yasha wallahu dzul fadlil 'adzim." Bersegeralah kalian untuk menggapai ampunan Tuhan kalian dan surga yang luasnya adalah langit dan bumi. U'iddat lil ladzina amanu billahi wa rusulihi, yang disediakan bagi orang-orang yang beriman kepada Tuhannya, yaitu Allah Subhanahu wa taala dan para rasulnya. Dzalika fadlullahi yu'tihi man yasha. Itulah anugerah Allah yang diberikan kepada orang-orang yang dikehendaki. Wallahu dzul fadlil 'adzim, dan Allah adalah pemilik anugerah yang agung. Sejatinya yang memiliki anugerah itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Allahu dzul fadli, Allah pemilik anugerah yang agung. Di antara anugerah itu nantinya akan diberikan kepada orang-orang yang beriman dan yang bertakwa, yaitu surga Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kita ingin apa lagi ketika kita sudah diberikan anugerah yang agung dari Allah Subhanahu wa taala? Mensyukurinya, memenuhi panggilan Allah dan Rasulnya, mengikuti apa yang ada di dalam Al-Quranul Karim dan Sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam, mencintai Allah dan mencintai Rasulnya. Kita senantiasa menjadi orang-orang yang taat kepada Allah. Senantiasa kita tidak ingin berada dalam kehinaan karena kita melakukan maksiat. Kata salah seorang ulama dan mengutip sebuah hadis, bahwa orang yang bersyukur karena dia mendapatkan anugerah dari Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan diberikan kekayaan tanpa harta. Dia akan kuat tanpa bala tentara, dan juga dia akan menjadi menang tanpa bala bantuan dari manusia. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Tentunya kesyukuran ini senantiasa kita pupuk terus-menerus agar kita termasuk orang-orang yang bersyukur. Dan ketika kita bersyukur kepada Allah, yakin bahwa Allah pasti akan menambah nikmatnya kepada kita semuanya. Fa bi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban, maka nikmat Tuhanmu yang mana lagi, wahai kalian manusia dan jin yang kalian dustakan. Mudah-mudahan kita senantiasa menjadi orang-orang yang bersyukur, pandai mensyukuri nikmat-nikmat dari Allah Subhanahu wa taala dan anugerahnya, sehingga kita termasuk orang-orang yang akan dimasukkan dalam surganya karena kesyukuran kita kepada Allah dan bagaimana kita sebagai hamba senantiasa memenuhi panggilan Allah dan Rasulnya. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم على نبينا مولانا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن تبعه إلى يوم القيامة أما بعد فيا أيها الحاضرون رحمكم الله أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون واعلموا أن الله قد قال في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد
وارض اللهم عن سادتنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن الصحابة أجمعين وعن التابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. ربنا آت نفوسنا تقواها وزكها وأنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. ربنا هب لنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. ربنا آتنا من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء. ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم واسألوا من فضله يعطكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. وأقم الصلاة.